wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap para asatizah, para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Lebih-lebih malam Sabtu ini kita sudah berada di penghujung tahun 2023. Jadi malam Sabtu ini kita mengaji terakhir di tahun 2023. Malam Sabtu yang akan datang itu kita sudah berada di tahun 2024. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita buka kitab pedoman kita malam hari ini, yaitu kitab hadis Tanqihul Qaulil Hasis. Untuk mengambil tabarruk kepada salah seorang dipersilahkan untuk membacanya terlebih dahulu. Fal yatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yatadiru subhanahu wa ta'ala ilal fuqara'i wa yaqulu ya ibadi mabtalaitukum bil faqri illa an kullaman ukhida minad dunya syai'an hasibuhu alaihi wa asalahu min aina iktasabtuhu wa fi ay syai'in akhrajtuhu fajabat lakumul faqra hisabukum. Summa yatadiru subhanahu wa ta'ala ilal umyani wasairu ashabil amradi wa yabrahuna goyatal farhi bima hasala lahu minal ajril azimi. Summa yumaru lahum baroyatin wasonahiko misla sonahikil umaroi summa takhaduhumul malaikatu ala najaibi warroyati baina aidihim wa hum sa'iruna ilal jannati fayandurun nasu ilaihim fayaqulu ahaulai syuhada'u aw anbiya'u wa taqulul malaikatu haulai qaumun sabaru ala syadaidi fid dunya bisabrihim nalu faida wasalu ila babil jannati qala lahum ridwanun man haulai qaumul ladina lam yansib lahum mizanun alladzi lam yansib lahum mizanun fataqulul malaikatu haulai sabiruna laisa alaihim hisabun faftah lahum jannata liyaqudu fi kusurihim aminina wa yadkhuluna fatalaqahumul malaikatu wal wildanu bil farhi wa tahlili wa takbiri fayajlisuna ala syara'i fil jannati khamsata amin yatafarrahuna
yatafawwahuna ala hisabil khalqi fatuba lisabirina kada fi jawahir syai'a bil lais as-samarqadi walamma zakaral musannifu arba'ina baban baban bisardi zakara mislahu badana saqama taqaddamil ahadisi. Ya cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa ya'taziru subhanahu wa ta'ala ilal fuqara'i. Artinya kemudian Allah memberikan alasan-alasan kepada orang-orang yang fakir. Kenapa ada manusia yang hidup di dunia dikasih fakir sama Allah, ada yang dikasih kaya sama Allah. Nah, orang yang fakir itu apabila nanti mereka sabar dengan kefakiran yang Allah berikan, itu nanti di sorga ya tempatnya, dia akan diberikan berbagai macam fasilitas yang lebih istimewa dibandingkan daripada yang lain-lainnya. Nah begitu, jadi Allah kasih alasan dulu kenapa saya kasih kamu orang fakir. Nah ternyata kalau dia benar-benar sabar dengan kefakiran yang selama dia jalani, insya Allah nanti semua kesabarannya akan diberikan yaitu ganjaran pahala yang sangat besar. Nah inilah yang dimaksud betapa mulianya orang-orang yang sabar ya. Jadi kita masih berbicara terkait tentang keutamaan orang yang sabar. Makanya Bapak Ibu Saudara, manusia yang sukses hidupnya di dunia itu hanya dua. Pertama orang yang syukur nikmat, yang kedua orang yang sabar. Udah dua aja tuh. Sabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar ketika meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, dan sabar ketika dapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan. Itu kita hidup di dunia enggak lepas dari itu. Kadang-kadang dikasih nikmat, ya udah kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita selalu bersyukur, nanti nikmat itu tetap akan dikasih, bahkan ditambahin. Tapi kalau kita kufur nikmat, ancamannya inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Tuh, makanya jadilah kita sebagai orang yang bersyukur. Apa yang telah Allah kasih, ucapin alhamdulillah, alhamdulillah wasyukrulillah. Begitu setiap kita nerima sesuatu yang Allah berikan, kita ucapkan alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah. Nah kalau seandainya dalam hidup dan kehidupan kita ini dikasih yaitu ujian, cobaan, nah di situ kita perlu apa? Sabar. Orang sabar insya Allah nanti ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah. Nih Allah lagi jelasin nih. Kemudian Allah memberikan alasan kepada hamba-hambanya yang fakir. Wa yaqulu, lalu dibilang begini Bapak Ibu Saudara, ya ibadi, wahai hambaku, mabtalaitukum bil fakri, sebenarnya tidaklah saya menguji kamu dengan kefakiran, illa anna kullaman akhadha minad dunya syai'an, sesungguhnya semua orang yang diberikan sedikit pun dari dunia, apapun bentuknya dari dunia, uhasibuhu alaihi, saya akan hisab mereka semuanya. Tuh, jadi jangan kita ya lupa tuh, semua yang alokasi kepada kita nanti akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya.
Nah kalau orang yang fakir itu nggak dikasih apa-apa, di sana nggak dimintai pertanggungjawabannya, ya karena nggak dikasih sama Allah. Nah kalau yang dikasih, apalagi di orang kaya, ya itu banyak hartanya. Nah semua yang Allah berikan akan dihisab, itu yang dimaksud. Ya jadi uhasibuhu alaihi, saya akan hisab satu persatu apa yang mereka miliki. Tuh makanya orang fakir saat itu ya dikasih alasan sama Allah, sebenarnya kamu beruntung sehingga nanti kamu di akhirat enggak banyak dihisab sama Allah, enggak banyak ditanya. Orang-orang belum masuk surga, kamu udah masuk surga duluan. Ya orang fakir masuk surga, emang kenapa? Sebab enggak dihisab lagi, apa yang mau dihisab enggak punya apa-apaan. Nah sementara orang kaya, walaupun orang kaya yang baik, yang benar, itu dihisab dulu. Ketika orang kaya masuk surga, ternyata orang miskin udah lebih dulu masuk surga. Itu alasannya begitu. Makanya ini menghibur bagi orang-orang yang fakir. Jangan berputus asa, jangan suudzon sama Allah, jangan berburuk sangka sama Allah. Apapun yang kita jalani, semuanya itu yang terbaik yang Allah berikan. Jangan bapak ibu bilang begini, Ustaz saya udah sholat rajin, sudah tahajud, sudah sholat duha, sudah ngaji, tapi kok ekonomi saya susah-susah juga, hidup saya susah juga. Jangan begitu, kita husnuzon, ini yang terbaik yang Allah berikan. Mudah-mudahan nanti di akhirat itu menjadi nilai lebih, nilai plus buat kita. Tuh begitu. Jadi orang-orang yang rajin ibadah itu ukurannya bukan dunia, bukan. Dunia itu mah nggak ada apa-apanya. Ya buktinya kalau dunia ada nilainya, orang kafir tidak akan diberikan dunia. Itu bapak ibu ya. Ya orang kafir nggak akan diberikan dunia sama Allah. Kenapa orang kafir dikasih dunia? Karena dunia nggak punya nilai di sisi Allah. Ya makanya apapun yang Allah berikan saat kita hidup di dunia, terimain aja, ya terimain dengan sebaik-baiknya. Kita husnuzon, berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan bapak ibu kepada Allah tuh husnuzon, tanamkan prasangka yang baik sama Allah. Jangan punya suudzon sama Allah, berburuk sangka. Jangankan sama Allah, sama orang aja kita suudzon nggak boleh. Betul apa betul? Iya, kita berburuk sangka sama orang lain boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi kepada Allah. Apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Nah makanya ini alasannya kenapa Allah ya berikan kefakiran kepada hamba-hambanya. Kata Allah, semua orang yang aku berikan dunia semuanya nanti akan aku hisab satu persatu. Tetapi kamu ketika saya berikan fakir di dunia, nanti di akhirat saya tidak perlu lagi menghisab kamu, saya langsung berikan surga. Ya, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ya, jadi mereka itu akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluhu, saya bakalan tanya tuh, orang kaya akan ditanya, min ainak tasabtahu, dari mana kamu ya berusaha, apakah dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram. Wa fi ayyin akhrajtahu, dari mana kamu ya keluarkannya. Ya kalau kita udah caranya yang halal, dapat yang halal, kemudian dikeluarkan buat apa saja. Apakah selama ini harta yang Allah berikan udah sesuai dikeluarkannya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah atau tidak? Nah itu nanti dihisab semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ahbabtu lakumul faqra, maka saya senang sama kamu, saya berikan kamu fakir. Hisabukum, hisab kamu nggak ada tuh, jadi kamu bisa masuk surga lebih dulu. Ya, makanya ada ulama tuh Pak, ada ulama satu punya gamis ya cuma satu, yang satu lagi gamisnya dua, ibadahnya sama-sama hebat, ilmunya sama-sama mantep, tapi yang satu punya gamis dua, yang satu punya gamis satu, yang masuk surga lebih dulu yang punya gamis satu. Begitu ya.
Jadi yang gambisnya 1 lebih dulu masuk surga, yang punya gambis 2 belakangan, karena hisabnya belakangan dia. Ya, itu sampai seperti itu. Ya, makanya kita syukurilah apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmati semuanya. Ini mudah-mudahan yang terbaik buat kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita untuk bersyukur itu saya sudah sampaikan, kalau masalah materi lihatnya jangan ke atas. Kalau kita ngelihat ke atas kita nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari segi materi lihat ke bawah. Kalau kita suka lihat ke bawah ada rasa syukur, alhamdulillah hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Tuhanku. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri banget udah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nikmat yang paling besar. Jangan kita ngeliat ke atas terus. Kalau kita lihat ke atas terus kurang mulu, ya gue masih begini aja, lu udah enak banget tuh. Jadi kita nggak pernah syukur sama Allah. Udah, kita belajar bersyukur. Ya, ucapkan alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah. Ya, apalagi di tahun ya sekarang ini, kita di bulan Desember di penghujung tahun 2023. Kalau kita mau hitung nikmat Allah selama 1 tahun, kita nggak bisa hitung Bapak Ibu Saudara. Makanya ayo kita sambut tahun baru, kita tinggalkan tahun lama dengan syukur kepada Allah. Jangan malah kita kufur nikmat. Jangan malam tahun baru kita malah lupa sama Allah, termasuk orang yang ghafilun, orang yang lupa kepada Allah. Jangan, nikmati itu, kita ya datangkan rasa syukur kita kepada Allah dalam rangka meninggalkan tahun lama menyambut tahun baru. Zikir jangan lupa ya. Jadi pada saat orang-orang yang banyak lagi lalai, kita zikir la ilaha illallah 3 kali aja, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di malam tahun baru saat banyak orang yang lalai, itu pahalanya begitu besar ya. Jadi kita jangan lalai malam tahun baru. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu jangan suka niup trompet udah ya. Kalau ada tukang trompet gak usah dibeli. Anak kita kalau nangis gak usah dibeliin trompet, dibeli jangan ya. Kembang api, petasan udah gak usah, dengerin aja ya. Begitu lebih bagus kita sambut tahun baru dengan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah saya dikasih sehat, panjang umur, mudah-mudahan Allah masih bisa memberikan kesempatan hidup tahun 2024 supaya ibadah kita lebih bagus lagi. Begitu Bapak Ibu. Sebab dengan datangnya tahun baru berarti umur kita bertambah apa berkurang? Ya Bapak Ibu, dengan sebab ya datang tahun baru umur kita bertambah apa berkurang? Berkurang. Kan umur udah ditentuin ya, berarti kurang 1 tahun. Nah untuk itu persiapan kita, Allah bilang watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Tuh, jadi berbekallah kalian. Bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa. Takwa. Kita kalau mau kemana-mana kan perlu bekal. Sekarang kita mau ke akhirat, bekal kita harus banyak. Kita mau ke Cibodas aja yang deket perlu bekal, ya bener nggak? Bener. Kita ya dalam rangka mengisi liburan, misalnya kita mau ke Bandung, kita misalnya pergi ke puncak atau pergi ke pantai atau pergi entah kemana, itu kan perlu ada bekal. Nah sekarang kita pengen pergi ke akhirat nih, yang udah yakin kita bakalan pergi ke akhirat, bekal yang terbaik kata Allah apa? Takwa ya. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu kepada saya wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan. Jadi orang-orang yang cerdas itu mengisi kehidupan dunianya dengan selalu bertakwa kepada Allah. Tuh kita syukuri. Jadi nanti malam tahun baru tolong bersyukur kepada Allah, syukuri nikmat Allah. Saat orang yang banyak lalai kita bersyukur, kita zikir, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas malam pergantian tahun jam 12 tepat kita baca
la ilaha illallah. 3 kali baca Bu ya, la ilaha illallah. Baru 2 kali, tambahin lagi 1 kali lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu istimewa ya. Coba ya, kalau Bapak Ibu belum tidur tuh pas jam 12 kan rame banget itu ya, Masya Allah rame itu, kembang api begitu banyak. Nah saat itulah kita ucapkan ya zikir kalimat la ilaha illallah 3 kali, kemudian ikuti dengan Muhammadur Rasulullah. Itu pahalanya besar sekali ya, Masya Allah. Nah itu tandanya kita mensyukuri nikmat Allah. Pergantian tahun itu kita isi dengan zikir, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ya'taziru subhanahu wa ta'ala ilal umyani wasairi ashabil amrad. Kemudian Allah memberikan alasan juga kepada orang-orang yang buta, kepada orang-orang yang pada sakit. Tuh kadang-kadang orang dikasih buta di dunia, Allah kasih alasan, tuh kamu gak usah sedih dengan kamu buta ya, kamu gak ngelihat maksiat tuh begitu, sehingga nanti di akhirat kamu termasuk orang yang matanya itu tidak pernah melihat hal-hal yang maksiat. Nah seperti itu. Orang yang sakit dikasih alasan juga, dulu waktu sakit itu dosa-dosa kamu diampuni sama Allah. Jadi pada saat kita sakit tuh Bapak Saudara ya, itu insya Allah ya dosa-dosa kita lagi dilebur. Pada saat kita lagi sakit tuh ibu-ibu ya, dosa kita sedang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya kita sabar ya, kita kan sehat setahun, sakit paling 1 hari, sehat 1 tahun palingan sakitnya 3 hari, sehat 1 tahun paling sakitnya seminggu. Tuh udah kita sabar aja. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dengan sakit yang saya derita ya itu menghapuskan dosa-dosa saya. Itu begitu. Jangan sakit kita malah ngomelin, ya Allah saya dikasih sakit mulu. Nah begitu, jangan udah syukuri aja, alhamdulillah. Itu mudah-mudahan nanti menjadi nilai ganjaran pahala yang sangat besar ya. Tuh ada orang sakit ya, akhirnya apa, payaprahuna ghayatal parahi. Ternyata orang yang sakit di dunia nanti di akhirat di mereka ya gembira, mereka gembira, benar-benar gembira. Kenapa? Bima hasalallahu minal ajril azim, karena mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Tuh makanya kalau kita sakit kita senang, ternyata apa, itu berupa ganjaran pahala yang Allah berikan. Fir'aun yang kagak pernah sakit Pak ya, Nabi Muhammad sakit ya begitu. Jadi kalau lagi sakit itu artinya ya Allah sedang ambil tuh dosa-dosa kita tuh, dan itu menandakan bahwa manusia lemah. Orang kalau lagi sakit Pak lemah ya, apalagi udah kagak nafsu makan 1 hari 2 hari 3 hari gak makan, lemah kita. Jangankan jalan kemana-mana, mau ke kamar mandi aja kita perlu diapain ya, perlu ya didampingin ya. Kalau yang sakit suaminya mungkin didampingin sama istrinya sama anaknya, yang sakit istrinya mungkin suami yang dampingin atau anaknya. Tuh mau ke kamar mandi aja didampingin. Ini berarti mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kalau kita lagi sehat kan Masya Allah, kayaknya kita yang paling hebat, yang paling kuat. Nah Allah kasih sakit, sadar kita, ya Allah ternyata kita nggak punya kekuatan. Baru dikasih sakit segini aja, ya Allah ke kamar mandi aja udah nggak kuat, makan udah kagak nafsu, pucet rasanya. Tuh begitu ya, sehingga disadar. Apa yang dibaca udah istighfar aja, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu begitu. Makanya ketika nanti dia sehat lagi, itu dikembalikan lagi nafsu makannya. Orang biasa kalau lagi mau sehat nafsu makannya kembali lagi, enak makan. Nah sedikit-sedikit pulih, kuat lagi, tapi dosanya tidak akan dikembalikan lagi
Ya, kalau kekuatannya dikembalikan lagi sama Allah. Yang tadinya kagak nafsu makan dikembalikan lagi nafsu makannya. Tapi dosanya tidak ya dikembalikan. Orang itu udah bersih dari dosa-dosa. Kalau dia sabar, nanti dia akan gembira. Kenapa? Minal ajril azim, karena dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh begitu ya. Sumayu marulahum biroyatin wasona hiko misla sona hikil umaro. Kemudian nanti mereka diperintahkan masuk surga dengan membawa bendera-bendera. Masya Allah, benderanya yang begitu bagus, seperti para presiden mau datang, gubernur mau datang, para menteri mau datang, dikawal. Nah itu orang-orang yang sabar di sorga begitu dikawal benderanya. Kan itu bendera itu penting, makanya kita ya di sorga nanti punya bendera juga ya, dibawa benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liwaul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita ada di bawahnya. Nah kalau di kita sekarang lagi banyak bendera nih Bapak Saudara ya, partai-partai punya ciri khusus, salah satunya ada benderanya. Itu memang begitu ya, ada yang bendera yang warnanya kuning, ada yang bendera warnanya merah, ada yang bendera warnanya hijau, ada yang bendera yang warnanya putih, ada yang bendera warnanya apalagi udah banyak dah ya, masing-masing punya ciri khusus ya. Bahkan sekarang kita lagi lihat banyak foto-foto di mana-mana ya, foto di mana-mana ya, ditunjukkan nomornya, coblos nih nomornya, nomor berapa. Mereka lagi cari dukungan semuanya ya, itu dunia ya begitu. Nanti di akhirat kita punya satu bendera, bendera yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah nanti orang-orang yang sabar Bapak Ibu Saudara, mereka datang ke sorga itu dikawal dengan bendera yang begitu istimewa, sehingga yang lain-lain pada bingung itu siapa itu apakah nabi, itu apakah rasul ya. Kalau presiden, menteri, gubernur udah nggak ada lagi di sana kemuliaannya, paling-paling orang-orang yang solih ya, para nabi, para rasul. Nah itu yang dikawal para malaikat. Ternyata bukan nabi, ternyata bukan rasul. Siapa mereka? Orang-orang yang sabar saat ya mendapatkan ujian di dunia. Itu begitu. Jadi orang-orang yang sabar itu Masya Allah istimewa banget. Jadi mereka diperintahkan masuk ke dalam sorga, dikawal oleh para malaikat dengan membawa bendera-bendera ya di hadapan mereka. Tuh, ini yang dimaksud summa ta'khuzuhumul malaikatu 'alan najaibi warroyati baina aidihim wa hum sairuna ilal jannah. Jadi mereka disambut oleh para malaikat ya, itu pakai bendera-bendera di hadapan mereka. Terus kemana tujuannya? OTW ke sorga. Hebat ya. Ya begitu orang-orang yang sabar. Payanzurunan nasu ilaihim payakuluna aha ulai syuhada au anbiya. Maka banyak manusia yang melihat mereka, manusia yang ada tuh dari mulai Nabi Adam, umat Nabi Adam, Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, sampai yaitu Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa triliun manusia semuanya mengarah melihat manusia tersebut. Ditanya siapa mereka? Aha ulai syuhada au anbiya. Apakah mereka itu orang-orang yang mati syahid atau mereka itu para nabi? Ditanya tuh mereka yang lagi dikawal sama malaikat ya, apakah mereka itu syuhada atau mereka itu nabi atau rasul? Dijawab malaikat, fatakulul malaikatu haulai qaumun sabaru ala syadaidi fid dunya bisabrihim nalu fa iza wasaila babil jannah qallahum ridwanun. Nih, jadi dijawab malaikat, mereka itu adalah manusia yang sabar ketika mendapatkan kesulitan di dunia. Dengan kesabaranlah mereka itu bisa menggapai nikmat yang sangat tinggi ini. Itu kata malaikat, dia bukan nabi, dia bukan rasul,
tetapi dia adalah manusia biasa, ya, yang dia sabar atas penderitaan yang pernah dialami saat hidup di dunia. Dengan kesabarannya mereka akhirnya mendapatkan pangkat derajat yang sangat tinggi ini. Tuh, jadi makanya Bapak, Ibu, Saudara, kita kalau lagi dapat ujian, cobaan, jangan mengeluh, ya, kita sabar. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk ujian. Kalau kita lulus nanti akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, nabi aja tetap diuji. Nabi Ibrahim ujiannya berat enggak? Berat. Punya anak satu-satunya, udah lama nggak punya anak. Punya anak satu-satunya Nabi Allah Ismail, disuruh sembelih. Berat nggak kira-kira tuh? Berat ujiannya. Tapi sekedar ujian. Setelah lulus ternyata nggak disembelih, ya itu diganti dengan seekor kambing yang besar dari sorga. Nabi Ismail selamat karena Allah nggak mungkin, ya, akan, ya, apa, membinasakan umatnya, hambanya yang solih dan solihah. Nah begitu, ya, jadi sekelas nabi aja masih diuji, apalagi kita. Ini kita semuanya pasti dapat ujian, cuma nggak ada yang tahu cara ujiannya, ya begitu. Kadang-kadang kita lihat lu mah enak bener, ya lu mah enak bener, padahal setiap manusia ada ujian masing-masing, ya. Yang penting bagaimana kita bisa, ya, apa, mensikapi ujian tersebut dengan baik. Ada orang kagak pernah cerita-cerita, Pak, dapat ujian tenang aja, hidupnya tenang. Ada orang baru dapat ujian sedikit aja udah ribut banget, suap aja dikasih tahu. Nah begitu. Nah ini cara mensikapinya macam-macam. Tapi jelas orang-orang yang sabar, ya, dalam menghadapi kesulitan hidup di dunia, dengan kesabarannya mereka akan menggapai yaitu derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Mereka masuk surga disambut oleh para malaikat dengan berbagai macam bendera dan lain dan sebagainya, ya, seperti presiden, gubernur, menteri datang satu tempat disambut dengan meriah. Tuh begitu, ya, orang-orang yang sabar. Faiza wasalu ila babil jannati, apabila mereka udah sampai ke pintu sorga. Nah sekarang kan mereka diiring-iringi untuk masuk ke dalam sorga tuh, dibawa sama malaikat. Nah ketika udah mau sampai pintu sorga, qala lahum ridwan, maka berkata malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu malaikat penjaga sorga. Kan ada malaikat Malik, ada malaikat Ridwan. Kalau malaikat Ridwan yaitu penjaga sorga, kalau malaikat Malik penjaga neraka. Nah ini penjaga sorga malaikat Ridwan bertanya, man haula'il qaumu alladzina lam yasib lahum mizanun, siapa tuh mereka, ya, manusia-manusia yang timbangannya itu begitu berat. Fatakul malaikatu haula'is sabirun, mereka adalah orang-orang sabar. Laisa alaihim hisabun, mereka enggak pakai dihisab lagi. Faftah lahumul jannah, hei malaikat Ridwan, bukakan pintu sorga buat mereka. Liyak udu fi kusurihim aminin, supaya mereka bisa duduk di gedung-gedung sorga yang udah disiapkan dalam keadaan aman dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadkhuluna, akhirnya tuh pintu sorga dibukakan oleh malaikat Ridwan, lalu para orang-orang yang sabar itu langsung masuk ke dalam sorga. Enak gak kira-kira? Enak, disambut, ya, oleh para malaikat. Bahkan malaikat Ridwan disuruh bukain pintu sorga. Malaikat Ridwan bukakan pintu sorga, ya, langsung, ya, dibukakan tuh pintu sorga. Terbuka pintu sorga buat orang-orang yang sabar. Nah setelah dia mau masuk, apa yang terjadi? Ya, di sini dijelaskan patatalaqahumul malaikatu, disambut oleh para malaikat. Malaikat yang ada di dalam sorga bukan malaikat Ridwan saja, ternyata banyak malaikat-malaikat yang sudah menyambut yang ada di dalam sorga. Ditambah lagi wal wildan. Ada yang nanya, wildan itu siapa? Wildan itu anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik, itu namanya wildan. Ya, misalnya bapak nih, ibu, kita semuanya,
ya punya anak belum dewasa, belum balik, usia baru 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ya kemudian meninggal dunia. Nah maka nanti akan dirawat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah itu disebut dengan wildan. Wildan ini nanti dimasukkan ke dalam surga, ya, dan nanti anak ini akan menunggu orang tuanya, ya. Jadi ketika orang tuanya ya nggak ada, dicari-cari, ya Allah orang tua saya mana ya Allah, ya, sehingga nanti wildan ini bisa memberikan syafaat buat orang tuanya, ya, dicari. Kalau orang tuanya udah di pintu sorga, langsung dijemput sama anak-anaknya, ayo masuk ke dalam sorga. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, wildanum mukhalladun bi akwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Tuh namanya wildan, ya. Bahkan di dalam beberapa hadis dijelaskan kalau ada anak walaupun orang tuanya kafir, orang tuanya bukan muslim, tapi dia meninggal masih kecil, itu tetap dimasukkan ke dalam surga, ya. Itu berdasarkan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, condong kepada kebenaran, bersih, walaupun orang tuanya itu orang-orang kafir, tapi anak tetap fitrah, bersih, suci, sehingga dimasukkan ke dalam surga. Itu yang disebut dengan wildan, ya, disebut dengan apa? Wildan, ya, begitu. Nah wildan ini Bapak Ibu, ya, bisa menolong orang tuanya, tapi dengan syarat kalau orang tuanya udah mengakikahkan. Tuh, makanya Bapak Ibu kalau seandainya nih kita nih punya anak usia 1 tahun meninggal dunia, kebetulan kita belum akikahin, itu masih disunnahkan akikahkan, supaya apa? Nanti anak itu bisa memberikan syafaat orang tuanya. Ya Ustaz, anak saya meninggalnya 3 bulan, tapi saya belum sempat akikahin. Anaknya laki apa perempuan? Laki-laki. Ya terus bagaimana? Udah dianjurkan juga diakikahkan walaupun 3 bulan meninggal dunia. Ya karena dia anak laki-laki, potongin kambing berapa? 2. Kalau anak perempuan potongin kambing berapa? 1. Insya Allah nanti anak itu akan ya besar dirawat sama Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim yang merawat anak kita tuh. Kalau seandainya anak kita tuh meninggal usia-usia masih belum balik, masih bulanan, masih tahunan, sebulan 2 bulan, ya, atau setahun 2 tahun, nanti yang merawat Nabi Ibrahim. Kemudian besar akan nunggu orang tuanya. Kalau dia udah diakikahin, dia akan bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Itu begitu. Sebab anak yang usianya 7 hari udah disunnahkan diakikahkan. Ya, 7 hari itu disunnahkan akikah. Tapi kadang-kadang orang tuanya belum sempat 7 hari, masih capek, masih lemes misalnya, masih repot, entar dah 14 hari, entar dah 21 hari baru diakikahkan, atau entar lah kalau udah 40 hari, bahkan 1 tahun 2 tahun masih boleh selama belum sampai balik. Nah kebetulan baru usia 100 hari, baru usia 1 tahun meninggal, sementara belum diakikahkan. Itu bagaimana? Tetap disunnahkan diakikahkan. Ya namanya udah dikasih, ya tinggal diakikahkan yang belum. Nah nanti insya Allah anak itu akan memberikan syafaat buat orang tuanya. Itu begitu. Jadi ini orang-orang yang sabar ketika masuk ke dalam surga disambut pertama oleh siapa? Oleh para malaikat. Yang kedua oleh siapa? Oleh wildan, anak-anak yang ada di dalam surga sebagai pelayan-pelayan yang mereka itu meninggal saat-saat masih bayi, masih anak-anak, belum mencapai balik, belum mencapai dewasa. Bagaimana cara menyambutnya? Bil parohi, dengan paroh kegembiraan, wat tahlil wat takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu menyambutnya gitu dengan penuh kegembiraan, dengan ucapan tahlil dan takbir. Fayajlisuna ala syara'ipil jannah, maka orang-orang yang sabar itu akan duduk di sorga-sorga yang mulia. Masya Allah, tempat yang mulia.
seperti Nabi dan Rasul aja ini orang yang sabar, istimewa banget ya, dikasih keistimewaan oleh Allah. Berapa lama mereka? Khamsami'ati amin, udah 500 tahun yataparrajuna ala hisabil khalqi, dia udah seneng bahagia ya, sementara makhluk yang lain masih dihisab ya, manusia-manusia yang lain masih dihisab Pak. Ini orang-orang yang sabar udah di sorga berapa tahun? 500 tahun, sementara yang lain masih dihisab. Ya Allah, dihisab itu. Orang kaya masih dihisab, mereka masih dihisab, si A masih dihisab. Orang yang sabar udah 500 tahun di dalam sorga. Enak gak kira-kira? Enak sekali. Nah makanya itulah keistimewaan orang yang sabar ya, makanya udah kita harus sabar ya. Hidup ini memang dua yang saya bilang tadi, sabar syukur, syukur sabar, sabar syukur, syukur sabar. Udah, insya Allah kita menjadi manusia yang sukses hidupnya dunia dan akhirat ya. Jadi sebelum mereka dimasukkan dalam surga udah 500 tahun ya, manusia masih dihisab, tapi orang-orang sabar sudah berada posisinya, kedudukannya di dalam surga dengan penuh ya kegembiraan. Patuba lissobirin, maka beruntunglah bagi orang-orang yang sabar. Itu terakhir begitu, patuba lissobirin, maka beruntunglah bagi orang-orang yang sabar. Kazafil Jawahiri, ini disebutkan dalam kitab Al-Jawahir li Syekh Abul Lais As-Samarqandi, buah karya daripada Syekh Abul Lais As-Samarqandi. Selesai dah tuh Bapak Saudara. Walamma zakaral musannifu awalal arba'in baban bisardi zakara mislaha ba'da naski mataqaddama bil ahadis. Nah setelah ya musannif menyebutkan secara global 40 hadis, lalu nanti musannif baru menyebutkan secara terperinci hadis-hadisnya dari bab yang pertama secara terperinci semuanya, nanti bab kedua, bab ketiga dan seterusnya. Nah nanti baru kita masuk al-babul awwalu fi fadilatil ilmi wal ulama, baru nanti kita berbicara mengenai keutamaan ilmu dan keutamaan ulama ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, makasih Guru. Baik, para jamaah yang ingin bertanya dipersilakan dari bapak-bapak maupun dari ibu-ibu. Satu orang hanya dikasih kesempatan satu pertanyaan. Silakan Mas Sadikin yang lebih dahulu ngacungkan tangan. Silakan singkat padat. Ya, sudah. Ya, makasih. Baik, Bapak, begini ya. Jadi akikah itu hukumnya sunnah. Ya, bukan apa? Bukan wajib. Saya ulangi. Akikah itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi siapa? Bagi orang tuanya yang mampu, manakala anaknya sudah usianya 7 hari, jadi udah keluar Pak ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, nah 7 hari disunahkan itu. Kalau masih dalam perut meninggalnya tidak disunahkan, tapi tetap kasih nama karena dia udah berbentuk ya gitu, keguguran misalnya usianya udah di atas 4 bulan, nah itu dikasih nama aja nggak apa-apa, kasih nama ya, tetapi tidak dianjurkan, disunnahkan untuk diakikahkan, karena yang disunnahkan diakikahkan anak yang sudah lahir usianya berapa hari? 7 hari. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah muakkadah, bukan wajib ya, kecuali kalau nazar ya Bapak Ibu ya. Kalau ada orang tua bilang begini, saya kalau nanti dikasih anak, saya ya niat akan ya apa
melaksanakan akikahnya, saya nazar mau akikahin, kalau laki potongin 2, kalau perempuan 1. Nah ini karena dinazar, jadi hukum akikahnya jadi apa? Wajib. Nah, wajibnya disebabkan karena nazar. Tapi kalau enggak nazar itu hukumnya sunnah ya muakkadah. Kemudian apa manfaatnya tadi tuh? Nanti anak itu bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya kalau udah diakikahkan. Begitu ya Bapak? Ya seperti itu. Paham ya Mas Dekin? Silakan pertanyaan kedua kepada Bapak Narso, dipersilakan. Dipakai. Baik, kami semua. Saya menindaklanjuti pertanyaan daripada saudara kami terdahulu bahwa yang dikategorikan wildan tadi kan ya, itu apa sejak ruh itu dihembuskan atau mulai dari wajib hakikoh, karena banyak bayi yang lahir sehari atau 2 hari, mungkin sejam atau 2 jam beliau bayi tadi meninggal dunia. Apakah itu kategori wildan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bapak, Ibu, Saudara, selama bayi itu sudah ada gerakan-gerakan tanda-tanda kehidupan, maka itu udah disebut manusia, udah punya ruh. Jadi ketika meninggal dunia itu mesti diurus sama seperti orang dewasa. Ya, dari situlah nanti dia akan dirawat oleh Nabi Ibrahim yang menjadi wildan. Nah, seperti itu. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda kehidupan, udah ada ruhnya, udah ada bentuk badannya, gerakan, menangis. Nah, itu tandanya dia udah ada kehidupan. Sehingga ketika dia meninggal dunia, apakah masih dalam perut ataukah keluar, ya itu mesti diurus seperti orang dewasa, mesti dimandiin, dikapani, disolatin. Nah seperti itu. Nah nanti anak ini akan dirawat, ya dibesarkan oleh Nabi Ibrahim. Itu yang disebut dengan wildan. Seperti itu. Baik, satu lagi, persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, saya akan bertanya mengenai sabar. Apabila kita mempunyai permasalahan, ya, ini mengenai curhat atau apakah ini namanya mengeluh, ya. Kadang-kadang kita memang perlu menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahan kita. Sebetulnya sejauh mana apakah ini boleh, ya? Apabila kita punya masalah terus kita sampaikan juga curhat kita ke orang lain, atau juga melalui media sosial, kadang-kadang kan ada juga yang curhat-curhat seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Baik, curhat yang pertama kepada Allah. Ya, curhat yang pertama kepada Allah. Tolong kalau kita punya permasalahan, jangan kita curhat di medsos. Ya, jangan, ntar semua orang tahu. Ya, begitu. Pertama curhat kepada Allah. Yang kedua, boleh cari orang yang kita percaya, yang amanah, dan dengan curhat dia bisa memberikan solusi. Ya, kepada guru misalnya, kepada teman yang memang di teman bisa memberikan solusi. Jangan kepada semua orang. Ya, apalagi depan orang banyak curhat mah gitu. Ya. Orang lain pada tahu semuanya permasalahan kita sama suami, sama istri. Nah, kita curhat 4 mata. Pertama sama Allah, yang kedua kepada orang yang kita bisa percaya, guru kita ataukah teman kita yang dekat, yang nanti dengan sebab kita curhat itu nanti ada solusinya. Itu namanya sabar juga. Sabar itu bukan berarti diem aja. Ya, dipukul orang diam aja sabar, bukan. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya, jadi kita tetap menjalankan aturan yang baik, tapi tetap husnuzon kepada Allah.
Jadi ketika kita mendapatkan masalah, perlu kita akan arahkan nih, ya, jalan keluarnya bagaimana. Perlu curhat. Kalau kita diem aja nggak akan menyelesaikan masalah. Nah, curhat yang pertama kepada Allah. Nah, kemudian kepada orang-orang tertentu, nggak boleh di depan umum. Ya, kalau sifatnya pribadi, kalau sifatnya emang umum, ya nggak apa-apa, ini permasalahan. Tapi kalau pribadi, yang bagus curhatnya itu empat mata, ya, sehingga tidak menimbulkan fitnah. Kalau di medsos takut menimbulkan fitnah, ya, baru ya sedikit aja di Facebook dia tulis gede banget. Nah, jangan, ya. Jadi ini tidak menyelesaikan masalah, bahkan tambah permasalahan seperti itu. Cukup guru, yang masih punya pertanyaan ditunda dulu, insyaallah malam Sabtu depan akan dilanjutkan. Baik para jamaah, Bapak Ibu Saudara, karena waktu telah malam, untuk itu kami mohon kepada guru kita untuk ditutup dan doa kepada beliau, dipersilakan. Segenap para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Mudah-mudahan menjadi penyebab dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan tahun 2023 akan kita tinggalkan dengan penuh kenangan-kenangan yang baik. Mudah-mudahan ya kita masih diberikan kemampuan, diberikan kehidupan di tahun 2024 dengan niat kita akan lebih memperbanyak nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah latilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian taklim pada malam hari ini. Banyak ilmu yang guru telah sampaikan kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara. Semoga Bapak Ibu Saudara selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah malam Sabtu yang akan datang kita berjumpa lagi. Dari kami lebih dan kurang kami mohon maaf. Kama hirallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.